Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Pangkom Sedon dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang demonstrasi di Indonesia. Dan saya akan menjelaskannya berkaitan dengan sumber bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NKRI tahun 1945, konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Baik, sebelum kita melanjutkan di bagian pembahasannya, sebaiknya kita menyaksikan sebuah video. Selamat menyaksikan. 28 Agustus 2025, jalanan depan gedung DPR dipenuhi ribuan massa yang awalnya bersuara damai. Namun dalam hitungan menit, suasana berubah mencekam, teriakan bercampur asap gas air mata, dan aparat justru menjadi bayangan paling menakutkan. Ironisnya, semua ini dipicu oleh keputusan wakil rakyat sendiri. Kenaikan gaji DPR hingga lebih dari 100 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang serba sulit menjadi bara pertama. Saat rakyat menjerit harga beras dan ongkos hidup, DPR kok justru sibuk menambah tunjangan. Apakah kericuhan ini murni ledakan emosi massa? Atau ada dalang yang mengatur skenario di balik layar? Inilah fakta demo 28 Agustus 2025 di gedung DPR. Menjelang aksi besar 28 Agustus 2025 di gedung DPR, pemerintah terlihat mengambil serangkaian langkah yang justru menimbulkan kecurigaan publik. Alih-alih membuka ruang dialog, yang dilakukan justru mempersempit ruang gerak masyarakat, ruang digital penuh sensor. Postingan kritis dihapus dalam hitungan menit. Bahkan, wacana pertemuan Kominfo dengan TikTok dan Meta untuk menekan konten provokatif diumumkan sehari sebelum demo. Netizen pun langsung menyindir. Iqbal buzzer kalah jumlah, sekarang malah salahin aplikasi. Tidak bisa lebih bodoh dari ini, tulis sebuah akun. Lebih jauh, Polda Metro Jaya bahkan melarang masyarakat melakukan live streaming di TikTok saat demo. Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, beralasan live streaming rawan dimanfaatkan untuk mencari gift dan bisa memicu provokasi. Ironisnya, imbauan ini justru dianggap sebagai taktik klasik ala IDF yang kerap nutup akses dokumentasi publik saat melakukan tindakan represif. Di sisi lain, ribuan aparat dikerahkan lebih dari 4.500 personil gabungan dari polisi, TNI, hingga Satpol PP memenuhi area DPR dan sekitarnya. Rekayasa lalu lintas diberlakukan, akses jalan utama ditutup. Bahkan laporan warga menyebut ada pesawat modifikasi cuaca yang terbang di langit Jakarta. Seakan-akan pemerintah berusaha mengendalikan suasana dari langit sekalipun. Semua upaya ini bukannya meredam, justru menambah kesan bahwa pemerintah takut pada rakyatnya sendiri. Publik pun bertanya-tanya, bila niatnya menjaga keamanan, mengapa suara rakyat dibungkam sejak sebelum aksi dimulai? Demo besar di depan gedung DPR pada 28 Agustus 2025 awalnya digerakkan oleh aliansi buruh, mahasiswa, hingga komunitas masyarakat sipil. Titik aksi berpusat di Jalan Gatot Subroto, Senayan dengan tuntutan utama menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan gaji DPR, serta menuntut perbaikan jaminan sosial. Ribuan massa datang dengan orasi, musik perjuangan, dan spanduk yang menuntut pemerintah membuka telinga. Namun, suasana berubah mencekam ketika aparat mulai menembakkan peluru karet dan gas air mata secara membabi buta. Bukan hanya ke arah massa, tapi juga ke posko medis dan bahkan ruang publik tertutup seperti stasiun karet. Warga yang sama sekali bukan peserta aksi ikut jadi korban. Akun @hijau bersama ID menulis pedih. Posko medis ditembaki gas air mata. Orang-orang hanya ingin pulang, menggendong anak-anak, tapi diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang. Kericuhan pun mencapai puncaknya saat sebuah mobil rantis BRIMOB
melindas pengemudi ojek online. Korban yang sedang berusaha menghindar justru dilindas hingga tewas di tempat. Padahal driver ojol bernama Afan ini tidak sedang ikut aksi, melainkan sedang bertugas mengantar orderan. Tragedi ini menyulut kemarahan. Massa ojol kemudian menggeruduk Makobrimob Kuitang menuntut pelaku diadili. Perwakilan Brimob akhirnya minta maaf, berjanji kasus akan diproses. Namun, kepercayaan publik sudah terlanjur runtuh. Di tengah situasi kacau, mahasiswa pun turun tangan. BEM SI dan BEM UI langsung mengumumkan aksi lanjutan pada 29 Agustus. Mereka membawa 5 tuntutan. Pertanggungjawaban Polri, pencopotan Kapolda dan Kapolri, penghukuman pelaku, pembebasan tahanan, serta reformasi institusi Polri. Namun di balik semua ini, publik melihat pola yang sama. Selalu ada aktor yang menjadi pemantik kerusuhan, mengadu domba rakyat dengan aparat. Hingga malam itu, lebih dari 400 orang ditangkap. Namun LBH Jakarta hanya bisa mendampingi segelintirnya. Kalau kamu percaya hukum harus adil, yuk bantu perjuangan ini biar bisa terus bertahan. Tulis LBH Jakarta. Tragedi ini bukan hanya tentang bentrokan. Ia menyingkap luka kolektif. Rakyat yang menuntut hak justru diperlakukan sebagai musuh. Dan kematian seorang driver ojol kini menjadi simbol bahwa gelombang protes belum akan berhenti. Setelah kronologi aksi yang memanas hingga menelan korban jiwa, polemik semakin melebar ketika sejumlah tokoh nasional mulai melontarkan klaim yang memperkeruh suasana. Mulai ex-Kepala BIN AM Hendro Priyono secara mengejutkan mengklaim bahwa aksi besar di depan gedung DPR MPR RI pada 28 Agustus 2025 mendapat pendanaan dari pihak asing. Namun ia enggan menyebut siapa aktor luar negeri yang dimaksud. Klaim ini sontak menuai pro kontra. Di satu sisi, tuduhan tersebut memberi kesan bahwa protes rakyat bukan murni lahir dari keresahan sosial ekonomi, melainkan digerakkan oleh kepentingan geopolitik. Namun di sisi lain, publik menilai narasi semacam ini hanya upaya lama untuk mendelegitimasi gerakan rakyat. Sementara itu, Istana Kepresidenan memilih merespon tragedi ojol yang dilindas rantis Brimob dengan sikap menenangkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya aparat menahan diri dalam setiap tindakan pengamanan. Sedangkan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis polisi. Ia terkejut atas tindakan aparat berlebihan dan memerintahkan pengusutan tuntas. Pernyataan ini muncul di tengah kritik keras terhadap tindakan represif aparat. Pemerintah berusaha menampilkan wajah bijak, namun publik melihat kontradiksi. Di saat klaim asing dilemparkan untuk mengalihkan isu, keluarga korban dan ribuan ojol justru menuntut pertanggungjawaban nyata. Ketidakjelasan sikap negara hanya memperdalam ketidakpercayaan rakyat pada institusi kekuasaan. Dari klaim ex-Kepala BIN hingga respon hati-hati istana, publik justru makin melihat kontras. Ketika elit berdebat soal narasi besar, di lapangan legitimasi aparat makin runtuh karena perilaku represif mereka sendiri. Krisis legitimasi aparat semakin terlihat di tengah kericuhan aksi. Video seorang emak-emak berjilbab pink yang berani maju paling depan melawan barisan polisi menjadi simbol perlawanan rakyat biasa. Ia tanpa gentar mengibarkan bendera merah putih di hadapan gas air mata dan tameng aparat hingga sempat dicari keluarganya karena tidak pulang berjam-jam. Aksi tersebut pun viral, memperlihatkan bahwa rakyat termasuk emak-emak sudah kehilangan rasa takut pada aparat. Dukungan warga pun makin kentara. Di Pejompongan, sejumlah orang bahkan memborong air mineral untuk dibagikan ke massa aksi yang tercekik gas air mata. Fenomena ini kontras dengan citra polisi. Banyak kamera ponsel yang merekam mereka tampak panik saat disorot. Sementara sejumlah CCTV di lokasi kerusuhan dilaporkan mendadak mati, memicu dugaan adanya upaya menghilangkan bukti. Kritik keras juga datang dari lembaga resmi dan serikat pekerja. Komnas HAM mengecam tindakan Brimob yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia serius. SPAI menuntut penghentian segera tindakan represif, menegaskan polisi harus bertanggung jawab atas tewasnya Afan Kurniawan.
dan semakin diperparah oleh KPID Jakarta sampai menerbitkan surat edaran yang menghimbau seluruh media penyiaran untuk tidak menayangkan liputan unjuk rasa bernuansa kekerasan, provokatif, atau eksploitasi kemarahan publik. Sebaliknya, media didorong berperan aktif membangun suasana sejuk dan damai demi menjaga ketertiban serta kondusivitas masyarakat. Di tengah krisis legitimasi aparat yang kian dalam, pemerintah justru merespon dengan narasi normatif. Sementara di lapangan, amarah rakyat terus mencari saluran baru untuk meledak. Jika membaca tanda-tandanya, eskalasi protes tampaknya belum akan berhenti. Setelah bentrok 28 Agustus, skenario yang paling mungkin adalah gelombang aksi lanjutan yang semakin sulit dikendalikan aparat. Bukan hanya buruh, mahasiswa, dan pelajar yang turun ke jalan, tapi juga warga biasa yang mulai merasa tersakiti oleh represivitas negara. Ketika dukungan publik meluas, aparat beresiko semakin kehilangan kontrol sosial dan bentrokan bisa menjelma krisis politik. Pertanyaan-pertanyaan kontroversial yang muncul seakan menyepelekan jeritan rakyat hanya mempertebal jurang ketidakpercayaan. Sejak demo 25 Agustus 2025, massa sudah lebih dulu marah dan membakar motor di gerbang belakang DPR. Momen itu bukan sekadar tindakan anarkis, melainkan simbol kebencian yang menumpuk terhadap gedung parlemen. Skenario ke depan bisa kian mengkhawatirkan jika DPR terus bersikukuh dengan kebijakan elitisnya dan aparat tetap menempuh jalur represif. Maka bukan tidak mungkin protes ini akan berkembang menjadi gerakan yang lebih besar, menyapu simbol-simbol kekuasaan yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat. Baik, tadi kita sudah melihat video yang sudah saya tayangkan tadi, di mana di video tersebut menayangkan tentang masyarakat yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kasus ini dengan menggunakan sumber bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang. Latar belakang yang saya ambil dari Jurnal Konstitusi. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu manifestasi nyata dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di Indonesia, fenomena demonstrasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menyuarakan kritikan, tuntutan kebijakan, serta harapan terhadap kinerja pemerintah dan legislasi. Aktivitas tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini menegaskan bahwa demonstrasi dapat dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Selain itu, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pasal 1 ayat 3 menyebut Indonesia sebagai negara hukum. Norma-norma tersebut menjamin bahwa partisipasi publik
atau termasuk melalui demonstrasi harus dilaksanakan dalam kerangka hukum dan tata tertib. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan demonstrasi juga menimbulkan tantangan terkait keseimbangan antara hak individu untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban untuk tunduk pada pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang guna menjaga hak orang lain, keamanan, ketertiban umum, dan moralitas. Contohnya, pasal 48J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebut bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan undang-undang untuk tujuan pengakuan dan penghormatan hak orang lain serta pemudahan keadilan. Lebih lanjut, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan di bawah undang-undang seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah harus senada dengan norma dan nilai konstitusional. Prinsip-prinsip konstitusionalitas masyarakat bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan secara material dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penelitian menyebut bahwa pengawasan terhadap perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK melalui judicial review atau uji materi adalah instrumen. Baik, yang berikut penjelasan. Dikutip dari jurnal Diamond L 2025, demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2005 merupakan refleksi krisis sosial politik yang kompleks di mana aspirasi rakyat berhadapan dengan dinamika kelembagaan negara. Gelombang protes ini yang dikenal dengan tagar Indonesia Gelap, Reset Indonesia, dan slogan-slogan lokal lainnya menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk isu tunjangan anggota DPR, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, peraturan pajak bumi dan bangunan, hingga kebijakan sosial seperti program makanan bergizi gratis. Menurut tokoh akademisi bidang demokrasi dan pemerintahan, Freeman Spogli Institute, menunjukkan bahwa respon represif terhadap protes damai menandai kemudaran norma demonstrasi. Sementara Profesor Mustaq dari LSE menekankan ketidakadilan struktur ekonomi sebagai pemicu utama. Berdasarkan perspektif konstitusional, praktik industri ini harus dikaji melalui nilai dan norma yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945, khususnya pasal 28E yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Analisis jurnal penelitian oleh Suryanto dan Widodo dari 2004 mengungkapkan bahwa konflik antara hak sipil demonstran dan kewenangan aparat keamanan sering muncul akibat ketidakseimbangan implementasi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945. Fenomena ini menegaskan pentingnya konstitusionalitas regulasi di mana setiap kebijakan pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan dampak demonstrasi tersebut. Dikutip dari jurnal Amnesty International Indonesia dari 2005, dampak demonstrasi di Indonesia pada tahun 2005, khususnya jika dikaitkan dengan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menunjukkan adanya ketegangan antara pelaksanaan hak asasi warga negara dengan praktik penyelenggaraan negara. Berdasarkan analisis dari sumber jurnal Amnesty International Indonesia tahun 2025, dampak utamanya dapat dikategorikan menjadi dua sisi: dampak pembuatan konstitusi dan dampak erosi konstitusi atau stabilitas. Baik, dampak yang pertama yaitu dampak terhadap nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Demonstrasi pada tahun 2025 yang dipicu oleh isu-isu seperti kebijakan ekonomi, perpajakan atau upah, isu keadilan, kriminalisasi kekerasan aparat, hingga kritik terhadap lembaga negara, DPR, kebijakan pemerintah, secara langsung menguji dan memengaruhi implementasi nilai-nilai dan fundamental Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan menjelaskan penguatan nilai konstitusional. 1. Perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat 2. Yang pertama, demonstrasi adalah wujud nyata hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul yang dijamin secara eksplisit dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan berikutnya, aksi massa berfungsi sebagai mekanisme check and balance non formal, meningkatkan penyelenggaraan negara bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, terutama ketika saluran formal atau legislatif dianggap tidak efektif atau mengabaikan partisipasi publik. Yang kedua, penegasan hak asasi manusia atau HAM. Tuntutan utama menghentikan kriminalisasi demonstran, diinvestigasi kekerasan aparat seperti kasus Afan Kurniawan menjadi desakan bagi negara untuk menjaga dan melindungi hak asasi warga negara yang dikutip dalam pasal 28A sampai 28I yang merupakan amanat konstitusi. 3. Mendorong konstitusionalitas hukum. Berdasarkan tuntutan demonstran seperti pengesahan RUU perampasan aset atau penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang memicu permohonan pengujian formil di MK, menunjukkan upaya masyarakat sipil untuk mengawal proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan due process of law making dan tidak melanggar hak atau kewenangan konstitusional. Baik, saya akan menjelaskan berkaitan dengan faktor. Dikutip dari jurnal Putusan MK 2005, faktor-faktor pendorong demonstrasi di Indonesia tahun 2005 sebagian besar bersumber dari kegagalan lembaga negara dalam mengimplementasikan secara konsisten nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NKRI tahun 1945 serta ketidaksesuaian atau konstitusionalitas sejumlah ketentuan perundang-undangan di bawahnya dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Aksi massa pada 2025 mencerminkan adanya krisis konstitusional dalam praktik bernegara. Faktor pendorong analisis konstitusional. 1. Kesenjangan implementasi hak ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang pertama, demonstrasi dipicu oleh kebijakan ekonomi dan kesejahteraan yang dianggap bertentangan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 tentang ekonomi yang berasas kekeluargaan dan pasal 87 ayat 2 tentang hak asasi penghidupan yang layak. Yang kedua, faktor konstitusional. Kegagalan pemerintahan atau DPR dapat menjamin keadilan ekonomi melalui kebijakan turunan. Contoh kasus 2005, tuntutan kenaikan upah, penghapusan pajak atas THR atau sangon, dan kritikan terhadap rencana kenaikan tunjangan pejabat. Tuntutan ini merefleksikan persepsi bahwa sistem ekonomi dan pajakan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurut ahli, kajian terkait gejolak unjuk rasa 2005 misalnya oleh Kompasiana menyoroti tuntutan ini sebagai akumulasi ketegangan sosial ekonomi yang bersifat sistemik yang
yang dipicu oleh percepatan kebijakan yang tidak berempati dan dianggap melanggar prinsip keadilan sosial. Yang kedua, erosi kedaulatan rakyat dan partisipasi publik. Ketidakpercayaan terhadap proses pembentukan undang-undang atau legislasi menjadi faktor utama karena dianggap mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang berikutnya, faktor konstitusional. Pelanggaran hak partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Misalnya dalam revisi Undang-Undang TNI, RUU Polri. Dan sikap tertutup lembaga legislatif. Hak ini dijamin dalam pasal 28C ayat 2, pasal 28F Undang-Undang 1945. Yang berikutnya, contoh kasus dari 25. Tuntutan pembekuan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan seruan pengesahan RUU pro rakyat seperti RUU rampasan aset yang terkesan diabaikan. Menurut ahli, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang TNI, misalnya putusan nomor 75/PUU 23/2025 menjadi bukti bahwa terdapat dugaan cacat formil dalam proses legislasi yang merugikan hak dan kewenangan konstitusional warga negara. Para pemohon atau mahasiswa berpendapat bahwa pengabaian partisipasi rakyat melanggar dua proses of law making. Tiga, konflik penerapan hak asasi manusia atau HAM dan hukum di bawah undang-undang. Yang pertama, faktor pemicu demonstrasi juga berasal dari praktik di lapangan di mana peraturan perundang-undang di bawah undang-undang atau seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan kepolisian serta implementasinya dinilai represif dan melanggar HAM. Yang berikutnya, faktor konstitusional. Tindakan represif aparat yang melampaui batas yang diizinkan oleh Undang-Undang 1945. Hal ini merupakan konflik antara pasal 28 ayat 3 hak berpendapat dengan pasal 28C ayat 2 kewajiban tunduk pada pembatasan demi ketertiban umum yang diterapkan secara tidak proporsional oleh negara. Contoh kasus dari 25, kekerasan aparat, penegakan sebenang-benang, kriminalisasi demonstrasi, dan tuntutan untuk membentuk tim investigasi independen atau terkait kasus kematian pengemudi ojek online. Menurut ahli Amnesty International Indonesia dari 25, dalam pernyataan menegaskan bahwa tindakan represif dan pelabelan demonstrasi sebagai makar atau terorisme adalah langkah keliruan yang secara langsung mengabaikan hak konstitusional warga negara. Baik, saya akan menjelaskan solusinya. Kutip dari jurnal Konstitusi dari 2005. Solusi untuk meredam faktor-faktor pendorong demonstrasi Indonesia tahun 2025 harus difokuskan pada upaya rekonsiliasi praktik bernegara dengan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjamin konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawahnya. Solusi utama berpusat pada penegakan supervisi konstitusi dan perbaikan tiga area konflik: legislatif, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial. Solusi berdasarkan reformasi konstitusional. 1. Memperkuat konstitusionalitas proses legislasi. Faktor utama demonstrasi terbentuknya adalah produk hukum yang dianggap cacat formil atau proses atau cacat material atau substansi, melanggar hak partisipasi pasal 28C ayat 2. Solusinya adalah dengan restorasi fungsi dan proses pembentukan undang-undang yang
demokratis. Baik, sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kesimpulannya. Dikutip dari jurnal IUS, aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2005 mencerminkan pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang dijamin pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, yaitu hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatasan atau ketidakrepresif oleh aparat yang tidak sejalan dengan nilai konstitusional seperti kebebasan keadilan dan kemanusiaan. Menurut Jules Furman dan Nurul dari dalam jurnal IUS, nilai dalam pembukaan Undang-Undang 1945 seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan landasan moral negara yang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam penegasan aksi demonstrasi. Muhammad Markus, ahli dalam jurnal konstitusi negara, menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus diuji konstitusionalitasnya agar tidak melanggar hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, demonstrasi 2025 menjadi cerminan penting bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara norma konstitusi dan implementasi peraturan, sehingga perlu pengaturan pengawasan konstitusional dan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Undang-Undang 1945.